Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bareksa, jumpa lagi dengan saya Diandra di Bareksa Podcast. Oke, Sobat Bareksa dimanapun Anda berada, pada podcast kali ini kita mau bahas soal surat berharga negara atau SBN. Nah, ada yang menarik nih soal SBN. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah itu menerbitkan SBN jenis ORI, yaitu ORI 017. Nah, walaupun ditawarkan di tengah situasi pandemi, ternyata ORI 17 ini tuh disambut baik oleh masyarakat. Terbukti dengan terjualnya 18,34 triliun rupiah. Dan ini adalah rekor penjualan SBN tertinggi sejak dijual online di tahun 2018. Nah, dari kesuksesan tersebut, pemerintah kembali menerbitkan SBN, namun jenisnya itu syariah, yaitu sukuk retail. Jadi, di akhir Agustus nanti akan ada SBN baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dikelola secara syariah. Nah, kita mau tahu nih, apa sih bedanya SBN yang syariah dan non-syariah? Nah, untuk membahas persoalan ini, kita akan bersama narasumber kita, seorang tokoh ekonomi syariah, yaitu Sekretaris Bidang Pasar Modal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhammad Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baiklah, Pak. Sebelum kita lebih jauh diskusinya nih, Pak, sebenarnya gimana sih hukum investasi di dalam Islam itu sendiri? Ya, untuk memahami sebuah hukum, itu ada sebuah kaidah yang kira-kira bunyinya begini. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu objek hukum, itu bagian atau cabang dari pemahaman kita terhadap objek tadi. Gitu kan. Ketika tadi Diandra bertanya, apakah investasi itu hukumnya apa secara Islam gitu ya? Maka betul. Kita harus dudukkan dulu, harus pahami dulu apa itu investasi, ya kan? Baru kalau kita nggak paham betul apa itu investasi, maka hukumnya bisa salah. Nah, maka kita harus pahami dulu apa itu investasi. Investasi itu adalah suatu kegiatan, ya, yang menunda konsumsi, kemudian uangnya ditempatkan pada suatu instrumen yang di kemudian hari untuk diambil dengan harapan ada imbal hasil. Kan gitu. Nah, sehingga kegiatan investasi apapun bentuknya, mau investasi di usaha, mau investasi di emas, mau investasi di tanah, mau investasi di surat berharga, mau saham, mau sukuk, mau apapun juga, maka itu adalah suatu kegiatan investasi. Ketika kita memahami investasi itu dengan benar, maka kita baru beranjak ke hukumnya. Hukum investasi adalah bagian dari transaksi antar sesama manusia, atau dalam fikih sering disebut dengan muamalah. Hukum dasar muamalah itu boleh, kecuali hal-hal di dalam investasi apabila mengandung unsur yang diharamkan. Jadi pada dasarnya muamalah itu dibolehkan kecuali ada yang mengharamkannya. Tidak ada dalil yang mengharamkan investasi, yang ada mengharamkan riba, yang ada mengharamkan judi. Sehingga ketika Anda berinvestasi, tidak ada riba di sana, tidak ada perjudian di sana, tidak mengandung unsur jual beli yang gharar di sana, tidak ada penipuan di sana, maka hukum investasinya yaitu hukum dasar, artinya boleh. Tapi ketika investasi itu mengandung unsur yang diharamkan, apakah itu riba, apakah itu judi, apakah itu gharar, atau jual beli yang nggak jelas, apakah itu ada penipuan di sana atau tipu-tipu gitu ya, atau di saham tuh kita sering dengan istilah ada pom-pom saham gitu ya. Nah, apabila itu terjadi, maka investasi yang itu terlarang atau haram hukumnya. Tapi kalau investasi yang bersih dari itu, maka hukumnya boleh. Jadi hukum dasar investasi adalah boleh. Oke, wah jelas banget nih ya untuk penjelasan tentang investasi itu apa, kemudian hukumnya bagaimana. Nah, kemudian nih Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi sebenarnya bagaimana sih konsep sukuk ini dan perbedaan mendasar apa aja yang terdapat di produk SBN jenis ORI dan yang lainnya dengan sukuk retail gitu Pak? Jadi begini, ketika itu namanya obligasi, maka obligasi adalah surat utang. Ya. Maka yang syariah sebetulnya adalah SBSN, surat berharga syariah negara, untuk yang SBN yang sesuai dengan prinsip syariah.
Sementara ORI adalah obligasi retail, obligasi adalah surat utang. Maka transaksi yang dilakukan adalah transaksi utang piutang. Dalam syariah, dalam Islam, transaksi utang piutang dilarang untuk menjanjikan adanya tambahan atas utang piutang tersebut. Jadi kalau misalkan saya berhutang 100 juta, maka saya ngembaliin juga 100 juta ya, itu boleh. Tapi kalau saya berhutang 100 juta, kemudian saya bilang nanti saya balikin 101 juta deh. Atau yang minjemin bilang, saya pinjemin 100 juta, tapi balikinnya 101 juta ya. Nah, 1 juta itu masuk dalam kategori yang riba. Atau itu termasuk dalam transaksi yang terlarang. Jadi yang tidak syariah, yang sifatnya obligasi, yang transaksinya adalah berupa surat utang, ya surat utang, maka itu transaksi utang piutang yang dijanjikan adanya return. Lalu bagaimana dengan SBN yang syariah atau SBSN ya, Berharga Syariah Negara, itu adalah suatu transaksi yang tidak berbasis utang piutang. Oke. Sehingga kalau tidak berbasis utang piutang, berbasis apa? Bisa juga berbasis sewa menyewa. Kalau sewa menyewa boleh untung nggak? Ya boleh. Ya kan, atau berbasis kebetulan kalau di suku ke negara pakai sell and lease back atau berbasis pada ijaroh, berbasis pada sewa menyewa. Sementara kalau di suku korporasi misalkan kita agak sedikit kasih contoh yang lain, bisa juga berbasis bagi hasil, di mana investor chip in dana itu dikelola oleh emiten. Misalkan kalau emiten itu bergerak di sektor keuangan, misalkan dia menghasilkan returnnya dibagi hasilkan kepada investor, atau dia bergerak di sektor yang lain apapun gitu, dana yang disetorkan, yang disertakan oleh investor itu dikelola untuk usahanya emiten. Ketika dia menghasilkan, maka itu berbasis bagi hasil. Sehingga surat berharga syariah apapun, baik itu oleh negara maupun oleh korporasi, tidak berbasis utang piutang, tapi berbasis yang lain. Apakah itu berbasis bagi hasil, atau dengan istilah dalam bahasa fikihnya itu mudharabah atau musyarakah, ataupun yang oleh pemerintah itu dengan istilah atau fatwa juga disebutkan adalah sell and lease back, jual aset kemudian disewakan aset tersebut oleh perusahaan penerbit SBSN gitu. Sehingga tidak berbasis utang piutang, tetapi berbasis sewa menyewa ataupun bagi hasil gitu, Mbak Dian. Oh, baik Pak. Jadi selama tidak berbasis hutang piutang itu berarti tidak mengandung riba gitu ya Pak ya, asalkan hasilnya itu dari bagi hasil atau dari sewa menyewa tadi ya Pak ya. Oke, jadi ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ini kan berarti sukuk ini memberikan imbal hasil secara rutin nih Pak kepada investornya. Ya. Berarti hukum mengambil imbal hasil ini gimana nih Pak?